terkait tema yang sudah kita junjung pada siang hari ini. Kemudian yang kedua sesi tanya jawab. Jadi silakan nanti untuk para peserta untuk mencatat atau menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan disampaikan kepada narasumber sesulit mungkin, sebanyak mungkin, dan nantinya yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja tanpa membuang waktu kepada dan Putu, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya, saya ucapkan terima kasih pada moderator Gilang dan selamat sore untuk teman-teman semua. Semoga pada sore hari ini semua dalam keadaan sehat, baik itu jasmani maupun rohani. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak juga terhadap Satuan Menwa Agni Yuda yang telah melaksanakan kegiatan webinar nasional ini yang sekarang sudah sampai pada hari ketiga. Ya, saya akan menyampaikan materi tentang membangun ekosistem digital merupakan tugas dari mahasiswa era new normal. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, sekarang kita ini berada pada fase era new normal. Karena hampir setahun yang lalu, kejadian pandemi COVID-19 ini sudah sangat menggemparkan bahkan sampai ke lingkup nasional maupun internasional. Dari COVID-19 ini juga jadi banyak sektor yang kena dampak. Aktivitas belajar kita yang biasanya kita pergi ke sekolah, kita bertatapan langsung dengan guru ataupun dosen itu, jadi kita pada era new normal ini kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan lebih banyak menggunakan teknologi itu seperti yang teman-teman ketahui, ada program yang sangat membantu dalam kegiatan pembelajaran ini. Seperti contohnya Zoom, Google Classroom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, itu saja masuk mengenai slide-nya bisa. Ya, next. Nah, di sini masih banyak teman-teman yang penasaran apa itu sih ekosistem digital. Pengertian ekosistem digital mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga masyarakat harus menggunakan teknologi itu sendiri. Jadi dalam penyesuaian yang sangat mendesak ini, peran pemerintah dan masyarakat itu juga harus sangat seimbang. Apalagi peran kita sebagai seorang mahasiswa nantinya. Nanti di depannya akan saya jelaskan apa saja peran-peran mahasiswa dalam era new normal ini. Untuk mendukung perubahan untuk kita ke depannya lebih baik dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat mereda bahkan bisa selesai. Gitu. Jadi untuk slide-nya mungkin di next. Nah, ini dia ekosistem digital. Ekosistem digital ini merupakan lingkungan digital yang di dalamnya terdapat komponen digital yang berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi setempat dengan evolusi dan komponen. Seperti yang saya jelaskan tadi, ekosistem digital ini merupakan membentuk kebiasaan baru dalam lingkungan masyarakat. Ya, namun dalam penyesuaiannya, dengan kebiasaan ini, ekosistem digital sangat bergantung kepada sebuah generasi.
Siapakah yang dimaksud dengan generasi ini? Ya tentunya generasi yang dimaksud itu ya kita sendiri, teman-teman sendiri. Jadi teman-teman itu adalah generasi atau bisa dibilang generasi yang merupakan ujung tombak perubahan nanti ke depannya dalam ekosistem tadi. Generasi istilahnya tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebiasaan ekosistem digital. Tapi sebaliknya, generasi ini harus bisa menyesuaikan diri untuk menuju perubahan yang lebih baik. Jadi mungkin slide-nya bisa di-next. Nih, ekosistem digital ini menjadikan perkembangan teknologi dan informasi itu berkembang lebih pesat daripada yang kita bayangkan. Bahkan sekarang seperti yang teman-teman ketahui, kita sudah mencapai era poin 4.0. Itu perkembangan teknologi dan informasi sudah menjadi sangat tren di kalangan masyarakat. Dalam era globalisasi ini, kita juga telah mengantarkan perkembangan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi dengan segudang kecanggihannya dan kemudahan yang dibawanya sudah sangat jelas mampu mengantarkan kehidupan manusia itu ke sebuah tatanan yang memiliki kualitas dan standar hidup yang lebih baik. Oleh karena itu ya perlunya juga pemerataan pemahaman terhadap teknologi ini. Jadi jangan sampai kita, teman-teman sendiri sebagai generasi penerus atau sebagai generasi ujung tombak, nanti istilahnya seperti kalian lah yang diperbudak teknologi. Karena teknologi inilah sebenarnya yang membantu kita. Bukan nanti jangan sampai yang diperbudak sama teknologi. Jadi seperti kalian lihat pada slide, itu perkembangan teknologi dan informasi itu banyak dampaknya. Tidak hanya dampak positifnya saja, tapi dampak negatifnya juga banyak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampaknya itu. Seperti yang teman-teman lihat, ada pertama itu dampak perubahan sosio-kultural manusia. Jadi perubahan sosiokultur manusia ini merupakan perubahan gaya hidup manusia yang menginginkan proses serba cepat, instan, dan mudah. Teman-teman sendiri pasti juga merasakan perubahan sosiokultur manusia ini. Yang dulunya manusia itu masih menggunakan alat-alat sederhana untuk membantu kehidupannya. Bahkan pada zaman dulu mungkin teman-teman masih merasakan untuk komunikasi juga kita harus mengirim surat ke kantor pos atau kita tidak bisa komunikasi secanggih sekarang ini. Yang saya mengutip sedikit quotes, ada yang mengatakan teknologi ini membantu kita yang jauh menjadi dekat, tetapi yang dekat menjadi jauh. Seperti itu. Ini dalam artiannya, walaupun kita berjarak sangat jauh, tapi dengan teknologi yang secanggih sekarang ini, kita bisa merasakan bahwa teman kita itu atau keluarga kita yang jauh itu sangat dekat dengan kita. Kita juga bisa komunikasi langsung, menanyakan kabarnya. Beda dengan dulu yang kita harus mengirim surat, harus menunggu balasan surat, seperti itu. Tetapi tidak dipungkiri juga di era sekarang ini walaupun yang jauh merasa dekat, tapi yang dekat ini merasa jauh. Kenapa seperti itu? Ya karena walaupun kita berkumpul dulunya sebelum pandemi ini ya,
Walaupun kita misalnya berkumpul sama teman, tetapi ya teman kita itu mungkin sibuk dengan gadgetnya atau mungkin uh, melihat-lihat media sosial yang lain dalam gadget seperti itu. Jadi kemungkinan dulu orang-orang itu berkumpul mengobrol sesuatu, tapi sekarang itu kemungkinan orang itu berkumpul tapi masih asik dengan gadget mereka masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya ada perubahan proses bisnis ke arah era digital atau sharing ekonomi. Nah, konsep di sini yang menjadi semangat industri untuk meningkat. Dampak dari perkembangan teknologi dan informasi inilah yang menjadikan industri-industri itu semakin berkembang pesat. Dan dari dampaknya ini juga banyak usaha kecil dan menengah untuk memasuki bisnis dunia. Jadi karena adanya perkembangan teknologi dan informasi ini, tidak dipungkiri banyak usaha kecil dan menengah itu semakin berkembang juga seiring berkembangnya teknologi. Nah, di sini dalam bukunya Ammar Ahmad halaman 147 dijelaskan tentang akar revolusi. Jadi, pengetahuan dan etika sulit memberikan pemasyarakat dalam masyarakat. Sebaliknya, pengetahuan terhadap suatu bidang tanpa pemanfaatan teknologi hanya menghasilkan sebuah ikhtiar dan usaha minimalisasi kesenjangan pengetahuan atau knowledge divide, khususnya pengetahuan tentang teknologi dapat mendorong berkurangnya kesenjangan kesejahteraan atau prosperity divide dalam masyarakat. Nah, di sini sangat luar biasa sekali dijelaskan bagaimana tentang pemanfaatan teknologi sendiri di masing-masing bidangnya untuk menghasilkan pengetahuan atau mendorongnya berkurangnya kesenjangan kesejahteraan. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, perencanaan program Indonesia sebagai target digital ekonomi pada tahun 2020. Sebenarnya perencanaan program Indonesia ini sudah sangat baik, tapi kita teman-teman dan kita sudah ketahui juga bahwa di tahun 2020 itu terjadinya COVID-19. Jadinya pandemi COVID-19 itu di era tahun 2020 itu sedang muncaknya, apalagi di Indonesia. Banyak sekali peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah untuk menghentikan COVID-19 ini. Jadi karena gaungan pemerintah inilah jadinya makanya terbentuknya ekosistem digital yang merupakan infrastruktur digital atau komponen digital untuk kita sebagai generasi muda itu menjadi lebih baik ke depannya. Nah, dalam terbentuknya ekosistem digital ini, ada yang namanya pertama itu finansial teknologi, yang kedua e-commerce, dan yang ketiga sosial media. Mengetahui banyak tentang finansial teknologi, e-commerce, apalagi tentang sosial media. Seperti sosial media itu contohnya seperti tadi, ada WhatsApp, ada Instagram, Twitter, Facebook, ya dan lain sebagainya. Ya, mungkin next slide-nya. Ya. Nah, di sini teman-teman, ini merupakan kode, mungkin bisa di screenshot. Ya, next slide-nya. Nah, selanjutnya komponen ekosistem digital. Nah, apa saja sih komponen-komponen ekosistem digital itu? Nah, komponen ekosistem digital itu ada web, sosial, mobile, dan search. Jadi, di dalam ekosistem digital itu juga ada komponennya sendiri, seperti web, sosial, mobile, dan search. Nah, web itu pasti teman-teman sudah ketahui
banyak apa sih itu web. Karena web ini juga dibuat untuk membantu teman-teman atau memudahkan teman-teman itu mencari berbagai informasi. Seperti yang di Google itu banyak tersedianya web yang membantu teman-teman dalam mengakses informasi. Nah, sosial ini banyak juga jenisnya seperti yang saya sebutkan tadi itu banyak Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Nah, di sana juga teman-teman sendiri bisa update status, apalagi kita juga bisa update menerima informasi di sosial media itu. Tapi saya harapkan teman-teman itu sosial media. Karena apa? Karena sosial media ini ya bisa menyebabkan banyaknya menyebar informasi palsu atau yang bisa dikenal dengan hoax. Jadi hoax ini banyak sekali bertebaran di media sosial itu. Jadi makanya saya harap teman-teman itu bisa menggunakan media sosial itu dengan sangat bijaksana. Jadi kalian itu jangan cuma langsung menerima apa yang tersebar di media sosial, tapi sebaiknya mari kita cari tahu kebenarannya dulu. Apakah memang benar-benar 100% itu yang tersebar di media sosial ataukah itu cuma hoax? Dan saya harapkan juga teman-teman semua jangan sampai menyebarkan hoax di media sosial. Karena itu sangat berbahaya. Karena media sosial itu seperti yang kita ketahui semua sangatlah mendunia. Dan penyebarannya itu juga sangat cepat. Ya, next. Nah, ini. Lalu, apa kaitannya ekosistem digital itu dengan mahasiswa? Mohon izin, apakah suara saya bergema? Siap, tidak, Dan. Oh ya, siap. Terima kasih. Karena saya dengar sedikit bergema di sini. Ya, baik. Mari kita lanjutkan. Nah, mahasiswa. Ya, next. Nah, mahasiswa. Menurut RI tahun nomor 20 tahun 2003 itu sudah sangat jelas apa yang dimaksud dengan mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa itu sebenarnya hanya sebutan akademik untuk siswa atau murid yang telah sampai pada jenjang pendidikan tertentu dalam masa pembelajaran. Arti mahasiswa itu hal pertama yang sebenarnya harus kita kritisi dan pertanyakan kembali adalah, nah, benarkah teman-teman, bahkan saya, kita semuanya ini adalah mahasiswa? Nah, itu perlu kita tanyakan dulu pada diri kita sendiri. Benarkah kita ini mahasiswa? Nah, jika jawabannya iya, maka di manakah eksistensi kita itu sebagai seorang mahasiswa? Atau bahkan kita pun belum mengetahui arti dalam mahasiswa itu sendiri. Nah, mungkin itu bisa dijadikan sedikit garis besar tentang kita dan mahasiswa. Nah, itu menurut Undang-Undang tahun 2020. Tapi kalau kita berbicara tentang harfiah, mahasiswa itu sebenarnya terdiri dari dua kata, yaitu maha yang berarti tinggi atau besar, sedangkan siswa yang berarti subjek pembelajaran. Pengertian ini sendiri menurut Bobby De Porter. Nah, jadi dari segi bahasa, mahasiswa itu dapat diartikan sebagai pelajar yang tinggi atau pelajar yang besar.
Nah, dalam perkembangannya mengalami perluasan makna mengenai eksistensi dan peran dari mahasiswa itu sendiri. Dalam perkembangannya, mahasiswa tidak lagi diartikan hanya sebatas subjek pembelajaran atau orang yang melakukan pembelajaran, tetapi mengisi definisi learning. Jadi mahasiswa itu adalah seorang yang tidak hanya duduk di bangku kuliah, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan sama dosen. Tidak, mahasiswa itu istilahnya tidak kupu-kupu. Jadi mahasiswa itu tidak kuliah pulang. Tapi mahasiswa itu lebih menunjukkan eksistensinya seperti mengikuti kegiatan. Apalagi mungkin di sini teman-teman ini banyak yang mengikuti resimen mahasiswa. Mungkin teman-teman sudah merasakan bagaimana caranya kita sebagai seorang mahasiswa itu harus mengatur perkuliahan kita dan bagaimana kita menjadi seorang resimen itu bertugas profesional. Ya mungkin di sana kita banyak bisa mengambil hikmahnya dari bagaimana cara kita mengatur waktu kita, dari cara kita disiplin tentang waktu, tentang pakaian, tentang perkuliahan, bagaimana kita bersikap sama dosen. Mungkin di sana kita banyak ambil hikmahnya. Nah, mungkin next. Ya, kita lanjut ke peran mahasiswa. Nah, peran mahasiswa itu di sini sangatlah penting. Menurut penting dan dengan berbagai macam label yang disandang, sebenarnya dalam mahasiswa itu harus melekat peran-peran ini. Seperti misalnya yang pertama itu direct of change. Nah, apakah direct of change itu? Direct of change itu merupakan mahasiswa yang bisa melakukan perubahan langsung karena sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi jadi teman-teman sebagai seorang mahasiswa harus bisa melakukan perubahan langsung dengan sumber daya manusia yang teman-teman punya. Nah, sumber daya manusia itu dimaksud di sini yaitu mungkin pengetahuan teman-teman, keterampilan teman-teman, atau mungkin lainnya itu teman-teman bisa melakukan perubahan-perubahan yang kedepannya perubahan itu menjadi lebih baik. Seperti di era pandemi COVID sekarang ini, banyak berita-berita yang mengatakan mahasiswa itu banyak yang turun dalam pembagian sembako misalnya, atau pemberian masker, dalam pemberian hand sanitizer yang tentunya itu sangat membantu masyarakat dalam kegiatannya. Jadi inilah yang dimaksud itu direct of change. Jadi mahasiswa itu dengan sumber daya manusianya, mungkin dengan kreativitasnya, mereka semua itu turun terjun ke masyarakat dengan pembagian sembako, atau mungkin dengan kreativitas teman-teman sendiri bisa membuat seperti masker itu seperti kacamata pelindung itu, ya mungkin itu karena kreativitas teman-teman sebagai mahasiswa yang bisa melakukan perubahan untuk kedepannya menjadi lebih baik. Nah, yang kedua itu ada agent of change. Jadi selain direct of change, mahasiswa itu juga merupakan harus agent of change. Jadi mahasiswa itu di sini sebagai agen, yaitu agen perubahannya langsung. Seperti contohnya tadi itu, teman-teman itu langsung turun ke jalan atau turun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat itu teman-teman membantu masyarakat di sana itu. Jadi itulah agent of change. Dan yang ketiga itu ada iron stock.
Yaitu Earnstok ini sumber daya manusia dari mahasiswa itu tidak akan pernah habis. Jadi SDM teman-teman itu tidak akan pernah habis. Kenapa dikatakan tidak akan pernah habis? Karena mahasiswa ini semakin harinya atau semakin tahunnya pasti akan berkembang. Berkembangnya dalam artian apa? Bisa jadi berkembangnya karena pengetahuan yang lebih didapatkan, dan bisa juga teman-teman itu berkembang dari pengalaman. Karena kita sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari yang namanya buku atau jurnal-jurnal, tapi kita juga banyak belajar dari proses atau dari apa yang sudah kita lewati sebelumnya. Jadi itulah menyebabkan mengapa sumber daya manusia dari mahasiswa itu tidak akan pernah habis. Selanjutnya yang keempat ada morfos. Jadi moral mahasiswa itu merupakan kumpulan orang yang memiliki moral yang baik. Jadi mahasiswa itu tidak hanya dalam pengetahuan, tidak hanya sumber daya manusia saja yang baik, tetapi juga memiliki moral yang baik. Ya, teman-teman pasti sudah ketahui moral yang baik itu seperti apa. Mungkin saat bertemu dosen itu seperti apa tata keramanya, dan ketemu teman sejawat juga seperti apa. Dan yang terakhir itu mahasiswa itu social control. Yang dimaksud social control di sini itu mahasiswa itu mengontrol kehidupan sosial. Seperti contohnya mengontrol kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat. Nah, kenapa bisa dibilang mahasiswa itu mengontrol kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat? Karena secara tidak langsung teman-teman itu pasti menjadi pusat perhatian di masyarakat. Jadi hal-hal baik yang teman-teman sebarkan di masyarakat itu bisa mengontrol kehidupan sosial yang dilakukan masyarakat. Seperti kita ambil contoh pada saat era new normal ini. Nah, teman-teman sebagai seorang mahasiswa, sebagai social control, jadi mungkin teman-teman di masyarakat itu pada era new normal ini karena sudah merasa pandemi COVID ini sudah berakhir dan teman-teman tidak takut sama COVID istilahnya. Jadi teman-teman keluar rumah itu tidak memakai masker. Nah, ini bakalan jadi sorotan di masyarakat. Jadi kemungkinan bisa uji yang pertama meniru apa yang teman-teman lakukan itu tidak memakai masker. Dan yang kedua itu kemungkinan kalau masyarakatnya kritis pasti mempertanyakan kenapa teman-teman itu keluar tidak memakai masker. Padahal dalam peraturan pemerintah itu sudah jelas keluar rumah itu harus menggunakan masker atau sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman keluar rumah tetap menggunakan protokol kesehatan, memakai masker. Nah, suatu waktu memakai masker, kemungkinan karena melihat teman-teman memakai masker, mengikuti protokol kesehatan, dan teman-teman juga istilahnya memberikan eh, memberikan teguran sama masyarakat yang tidak memakai masker itu, ya kemungkinan besarnya masyarakat itu juga akan berubah. Jadi masyarakat itu akan mengikuti teman-teman. Ya itulah yang dimaksud dengan social control. Nah, namun di sini selain peran mahasiswa yang 5 tadi saya sebutkan, ada sebenarnya secara garis besarnya 3 peran dan fungsi yang sangat penting bagi mahasiswa. Jadi yang pertama itu ada yang namanya peran moral. Jadi dunia kampus ini merupakan dunia di mana setiap mahasiswa itu bebas memilih
kehidupan yang mereka mau. Nah, disinilah dituntut sebenarnya suatu tanggung jawab dari mahasiswa terhadap diri masing-masing sebagai individu yang menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab itu sesuai dengan moral yang hidup di masyarakat. Jadi itulah yang dimaksud dengan peran moral. Yang kedua ada namanya peran sosial. Nah, peran sosial itu mohon izin, apakah di sana terdengar sedikit berisik ya? Siap, sudah dan izin tadi hanya sebentar. Oh, tadi hanya sebentar. Oh, ya, siap. Terima kasih. Mungkin kalau terdengar berisik, mohon izin moderator bisa diingatkan ya kalau berisik. Siap dan. Ya, soalnya di sini mohon maaf juga tadi saya sedikit terlambat masuk karena saya masih ada di kampus. Jadi saya di sini di kampus, mungkin mahasiswanya di luar berisik seperti itu. Ya, jadi mungkin moderator kalau masih berisik, mungkin saya bisa memberitahu dulu. Ya, siap. Mari kita lanjutkan. Nah, yang kedua itu tadi ada namanya peran sosial. Nah, jadi dalam peran sosial ini, selain tanggung jawab individu, mahasiswa juga memiliki peran sosial, yaitu keberadaan dan segala perbuatannya tidak hanya bermanfaat untuk diri mahasiswa itu sendiri, tetapi juga harus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi itu, jadi mahasiswa itu bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, dan yang terakhir ada peran mahasiswa yang ketiga yaitu peran intelektual. Jadi mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam ranah kehidupan nyata. Jadi itulah peran mahasiswa sebagai peran intelektual. Nah, mungkin next. Nah, di sini saya mengambil artikel. Nah, artikel ini yaitu oleh Dr. Berta Bekti Retnawati. Yaitu beliau ini merupakan kepala LP2M dan dosen FPB Unika Sugi Japranata. Jadi di artikel ini saya baca sangat luar biasa motivasi beliau. Beliau juga menjelaskan banyak tentang dimensi bagaimana kita harus bergerak bersama di era new normal ini. Mungkin teman-teman tidak bisa baca artikel itu mungkin karena tulisannya terlalu kecil ya. Ya mungkin di sini sedikit saya sampaikan isi dari artikel itu. Itu isinya itu tentang multidimensi, dampak berapa besarnya skala ya, atau signifikansi dari pengaruhnya pandemi COVID ini terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ini. Nah, kasus pandemi COVID ini juga sangat tinggi dan COVID ini juga memberikan tantangan bagi kita semua tentang pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, dan beragam strategi pun tentang kebijakan pemerintah itu memberikan kestabilan situasi negeri dengan menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Di samping menjaga kekuatan seluruh sektor bergerak bersama dalam roda perekonomian yang tidak ringan tantangannya. Apresiasi tinggi tentang tetap
layak diterima pemerintah dengan mengambil berbagai keputusan yang cepat, melandaikan penambahan kasus positif COVID-19 dengan segala dinamika beratnya implementasi yang ada. Pendidikan jarak jauh dengan pembelajaran daring, pembatasan sosial berskala besar, atau yang kita ketahui semua PSBB, stimuli bantuan sosial masyarakat terdampak, pembatasan kegiatan kerja masyarakat, relaksasi pajak, dan masih banyak lagi kebijakan yang dikeluarkan. Virus yang tidak mengenal paspor, kasta, agama, sekat-sekat dalam masyarakat akan bergerak tegus dan membayangi sekeliling di kehidupan kita. Nah, karena tekanan situasi yang bertambah sangat berat, maka pergerakan masyarakat dan kepatuhan masyarakat haruslah sangat penting. Tetapi tidak dipungkiri masih sangat rendah sehingga menjadi ujian bagi ketahanan negara untuk kebangkitan negara kita bersama dari keterburukan COVID-19 ini. Seperti yang dikutip di Jawa Tengah, dengan konsep Junggu Tunggu menjadi salah satu cara menggeliatkan kehidupan bermasyarakat kita. Saling rawat antar tetangga mengisyaratkan perlunya semua saling menjaga dan memastikan kehidupan terus bisa berlanjut. Di sini juga dijelaskan peran perguruan tinggi di masa pandemi seperti sekarang ini, yaitu sebagai stakeholder masyarakat dan sebagai lumbung ilmu pengetahuan dan berkumpulnya para akademisi, tidak berlebihan bahwa perguruan tinggi diharapkan bisa memaksimal berperan sentral mengawal masyarakat dan pemerintah menembus badai pandemi. Membantu memberikan edukasi dan pencerahan pengetahuan berbagai multidisiplin yang dimiliki, peran dan kontribusi terbaik dalam penanganan pandemi harus selalu didorong untuk memaksimalkan peran Tridharma perguruan tinggi. 3 ranah yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi menjadi kekuatan bersama untuk memunculkan asa bagi negara dan masyarakat untuk kembali bangkit dan bersinergi satu sama lain. Nah, modal pengetahuan dan sarana pendukung yang kuat menjadi kunci keberhasilan proses pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19 dan semua bidang ilmu dituntut inovasi proses pengajaran yang menarik dan bermutu. Sedangkan 2 ranah berikutnya tidak kalah penting, menjadi penanda dari perguruan tinggi tersebut peka dan hadir di masyarakat sebagai kekuatan yang diharapkan menghadirkan kontribusi dan terobosan secara maksimal. Riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat di masa pandemi merupakan momentum untuk beradaptasi dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Inovasi penelitian dan pemikiran bisa menjadi landasan kuat bagi pengambilan kebijakan dari pemerintah. Nah, sebagai upaya untuk mengimplementasikan ajaran Pantron Romo Sugija dengan berperan aktif dalam ranah penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pengelolaan kedua ranah tersebut harus senantiasa ditata dan disesuaikan dengan tuntunan situasi dan kondisi dengan memfokuskan pada upaya-upaya penelitian kesejahteraan dan kualitas hidup melalui penelitian dan pengabdian yang adaptif dan transformatif. Selanjutnya, ada 3 karakter yang akan menggambarkan seberapa kemampuan adaptif tersebut, yakni kemampuan lembaga atau organisasi mengidentifikasi dan merespon peluang yang ada, kemampuan aktivitas mengeksekusi atau menindaklanjuti peluang tersebut, serta kecepatan respon yang tepat sesuai peluang yang ada. Sedangkan transformatif merupakan kemampuan penyesuaian dengan akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan modern dan inovasi teknologi, sehingga memiliki 2 hal indikator utama, yakni
relevan dan konseptual sesuai perubahan zaman. Sumber daya manusia yang transformatif ditandai dengan sikap terbuka pada perubahan, siap untuk diubah, siap untuk berubah, dan siap untuk mengubah. Sikap transformatif memiliki kekuatan untuk berdaya ubah, inklusif, dan inovatif. Nah, selama masa pandemi dan menuju transisi kenormalan baru, aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat terus bergerak. Di tengah keterbatasan aktivitas di masyarakat, kendala-kendala ini tidak memungkiri cukup memberi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Beragam kegiatan dilakukan di tengah keterbatasan aktivitas untuk mengikuti protokol kesehatan. Seperti diantaranya yang kita lakukan bersama sekarang ini, yaitu kita berdiskusi secara online. Nah, itu demikianlah upaya bergerak bersama di era new normal. Seperti yang dijelaskan di artikel oleh Dr. Berta Bekti-Retnawati. Jadi dengan melakukan berbagai strategi dan kegiatan yang bersifat adaptif dan transformatif di tengah pandemi COVID ini, semoga semua upaya dan sinergi kita, baik itu dari pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa itu sendiri, bisa membawa manfaat dan perubahan yang sangat jelas ke depannya. Ya, next. Nah, mohon izin Ops, slide-nya bisa di next. Ya. Ini tatanan hidup memasuki era new normal. Kita sebagai mahasiswa tentunya harus memiliki tatanan hidup untuk memasuki era new normal ini. Apa saja tatanan hidup yang dimaksud itu? Jadi di sini kan saya jelaskan yang pertama itu jalani tatanan kehidupan baru secara produktif dan aman. Produktif dan aman yang dimaksud itu, yang pertama itu seperti kita hidup hemat dan efisien dibantu teknologi digital. Kita sebagai mahasiswa itu harus bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk hidup hemat dan efisien. Yang kedua, tentunya perlu kita terapkan disiplin bersama, karena hanya kita tentunya kita harus disiplin menaati protokol kesehatan. Kita disiplin menaati peraturan pemerintah yang ditetapkan dengan bagi kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini siapa saja yang dimaksud dengan kelompok rentan? Mungkin yang dimaksud kelompok rentan di sini ya kelompok yang lebih rentan terkena virus COVID-19 ini. Seperti misalnya orang-orang yang jarang berolahraga atau orang-orang yang tidak peduli tentang protokol kesehatan itu sendiri. Tapi saya yakin di sini teman-teman semua pasti sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat disiplin. Nah, yang terakhir itu tentunya perkuat jaminan kesejahteraan sosial. Tatanan hidup yang kedua itu hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku pencegahan. Nah, hidup sehat. Berbicara mengenai hidup sehat, tentunya pasti pikiran kita itu tidak jauh dari yang namanya kegiatan-kegiatan seperti misalnya kita dan makan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.
Dan perilaku pencegahan apa yang dimaksud? Ya tentunya seperti menggunakan masker, menghindari kerumunan atau kontak fisik yang berisiko penularan COVID-19 itu sendiri. Yang ketiga juga ada juga disinfeksi berskala benda-benda yang sering dipegang. Yang keempat, imunisasi. Yang kelima, tentunya kita menjaga cashlink, kesehatan lingkungan, menjaga gizi, dan olahraga. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Nah, tatanan hidup yang ketiga itu, ya tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Baik itu protokol kesehatan seperti di transportasi umum, yang kedua tempat fasilitas umum, serta itu. Nah, tatanan hidup yang terakhir itu yaitu stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang atau SDI-DTK, anak optimal. Yang dimaksud di sini yaitu pendidikan anak, yaitu terutama pendidikan anak usia dini yang dilakukan dari rumah. Pasti itu dari keluarganya sendiri. Jadi pendidikan anak usia dini ini sangat perlu diperhatikan. Karena apalagi di sekitar sekarang ini menjalani tatanan kehidupan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena pandemi COVID ini tentunya fisik dari anak usia ini itu harus sangat dijaga. Fisik itu tentunya sangat perlunya sangat perlunya perkembangannya perkembangan yang didukung baik oleh keluarganya, apalagi orang tua itu sendiri. Ya mungkin next. Ya mungkin itu saja yang dapat sudah sampaikan. Mungkin kita moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Dan Putu. Terima kasih sekali Dan penyampaiannya, materinya yang sangat memberikan kita wawasan untuk bisa menyesuaikan di kehidupan baru, yakni era new normal dengan menerapkan ekosistem digital. Baik, selanjutnya bagi para peserta yang ingin menanyakan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya ataupun bisa di kolom chat. Silakan bagi peserta untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan. Mohon izin peserta, mungkin ada yang bertanya atau izin masuk. baik, silakan sebutkan nama, asal instansi, sama pertanyaannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hena dari UTY. Izin bertanya, apa yang harus kita siapkan sebagai mahasiswa dalam menghadapi new normal
gebrakan seperti apa agar kita bisa menghadapi revolusi 4.0 di era new normal seperti ini? Siap, cukup. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja untuk dan Putu bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Hena. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih dari Bu Hena, pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi, apa yang harus kita siapkan di era new normal ini, atau gebrakan seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era 4.0 seperti sekarang ini? Ya, jadi kalau dari saya pribadi, sebenarnya apa yang harus kita siapkan atau gebrakan apa yang harus kita lakukan di era 4.0 ini, ya tentunya kita teman-teman sendiri yang perlu itu tentunya fisik. Yang kedua itu emosional, kehidupan sebelumnya dan sekarang ini fisik dan emosional teman-teman itu pasti sangat dirasakan perubahannya. Kenapa saya bisa bilang sangat dirasa perubahannya? Karena saya sendiri juga merasakan emosi saya itu seperti tidak seperti era-era sebelumnya atau tatanan sebelum-sebelumnya seperti pandemi COVID seperti ini. Jadi secara tidak langsung karena di era 4.0 ini kita sudah teknologinya semakin canggih, kita juga sudah merasakan kehidupan yang semakin instan, tentunya emosi kita itu menjadi sangat tidak stabil. Apalagi dengan kita cuma berdiam diri di rumah, tidak bersosialisasi dengan teman-teman seperti sebelumnya. Jadi kita istilahnya seperti di dalam kebun binatang lah kalau jeleknya saya bilang. Kenapa seperti itu ya? Karena kita seperti di dalam suatu lingkup yang tidak bisa keluar langsung seenaknya seperti dulu. Kalau kita dulu kan keluar rumah tanpa memakai masker, tanpa mencuci tangan, tanpa memperhatikan protokol kesehatan, kita sudah langsung saja keluar rumah seperti itu. Tapi sekarang ini, sebelum kita keluar rumah itu kita harus banyak memperhatikan, ya harus memakai masker, tetap menjaga jarak. Bahkan teman-teman yang sering kita ajak akrab saat bertemu pun kita harus menjaga jarak. Nah, itu sangat perlu apa namanya? Sangat perlu diperhatikan lah dalam memasuki tatanan hidup ini. Jadi gebrakan seperti apa? Nah, di sini ditanya itu gebrakan untuk menghadapi era 4.0 ini. Kalau gebrakan sendiri sih kembali ke diri kita sendiri. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang kita lakukan itu cukup sebenarnya kita pribadi itu apa namanya? Sepintar-pintar kita lah untuk menggunakan teknologi dan sepintar-pintar kita itu untuk menyaring informasi yang didapatkan. Karena semakin berkembangnya teknologi ini, semakin banyak juga informasi-informasi palsu atau hoax yang berkembang. Jadi jangan sampai kita salah satu dari orang yang menyebarkan hoax itu, makanya sebijak-bijaknya lah kita menggunakan teknologi. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi itu sendiri. Ya mungkin itu saja yang dapat
saya sampaikan atau saya jawab dari pertanyaan Bu Hena. Mungkin kalau misalnya ada kurang atau masih belum bisa diterima, mungkin kita lanjutkan ke sesi diskusi dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nan Putu. Izin untuk Bu Hena, apakah ada pertanyaan ataukah apa sudah terjawab dari pertanyaan yang diajukan tadi? Siap, terima kasih sudah terjawab. Baik, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ini dari Ramadan dari UTY. Nah, izin bertanya, bagaimana mempertahankan kualitas belajar atau kualitas pengetahuan kita sebagai mahasiswa dalam era pandemi karena mungkin belum bisa kegiatan pembelajaran secara langsung. Terima kasih dan mohon izin arahnya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Putu karena ini pertanyaan mungkin yang kita tanya-tanyakan ya sebagai mahasiswa terutamanya yang mahasiswa masih baru. Mohon izin untuk Dan Putu bisa langsung menjawab. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, saya mungkin coba menjawab dari pertanyaan Ramadan. Bagaimana mempertahankan kualitas belajar atau kualitas pengetahuan kita sebagai mahasiswa dalam era pandemi karena mungkin belum bisa kegiatan pembelajaran secara langsung. Terima kasih. Nah, ya, sebelumnya di sini saya juga sedikit bertanya-tanya sih tentang pertanyaan ini karena saya sendiri jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kemarin itu juga saya sempat praktek mengajar di sekolah dasar dan masih kegiatan belajarnya pun masih secara daring. Jadi saya pribadi sendiri bilang sih sebenarnya belajar secara daring itu tidak semaksimal kita belajar bertatap muka langsung. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena ya yang pertama itu kemungkinan siswa yang mengikuti daring itu memperhatikan penuh atau tidaknya. Karena mereka di rumah sendiri itu masih banyak istilahnya gangguan-gangguan atau suatu hal lain yang menarik perhatian mereka. Apalagi kita sebagai mahasiswa mungkin tidak dipungkiri juga banyak dari teman-teman sendiri itu yang mengikuti kuliah online itu cuma sekedar absen. Jadi ya walaupun itu melalui via Zoom, Google Meet atau Google Classroom, mungkin banyak teman-teman mohon maaf sebelumnya bukan bermaksud menjelek-jelekkan atau bagaimana. Mungkin banyak dari teman-teman itu cuma ya sekedar absen. Jadi kalau misalnya via Zoom cuma sekedar absen, melihatkan muka sebentar, setelah itu sudah ya kalian kembali ke aktivitas kalian. Setelah itu matikan kamera ya kalian mungkin tidak sepenuhnya mendengarkan apa yang dikasih sama dosen atau guru. Jadi makanya seperti itu saya bilang tidak seefektif mungkin lah belajar secara online itu. Tapi kembali lagi, bagaimana untuk mempertahankan kualitas belajar atau kualitas pengetahuan kita. Jadi sebenarnya di masa pandemi COVID ini, walaupun kita tidak belajar sepenuhnya secara bertatap muka, jadi untuk mempertahankan pengetahuan atau kualitas belajarnya, ya yang pertama itu kita sebagai mahasiswa itu ya tetap harus memperhatikan apa yang diberikan sama dosen. Baik itu cuma berupa pertanyaan yang perlu kita jawab atau mungkin dosennya mengadakan kuliah daring. Jadi
saya harap tanamkanlah pada diri kita sendiri itu, yaitu tetap menghargai orang lain dan kita mau belajar. Karena pengetahuan belajar itu berasal dari diri kita sendiri dulu. Jadi yang perlu dipertanamkan sama diri kita itu adalah yang pertama itu niat. Jadi kita itu harus niat belajar. Kalau selama kita niat belajar, kita pasti memiliki jalan untuk belajar. Di era pandemi COVID ini, kemungkinan kita itu banyak belajar dari sekedar membaca buku, atau mungkin kita juga bisa memanfaatkan media yang semakin berkembang. Mulai dari YouTube itu sudah banyak yang menyajikan tentang pendidikan-pendidikan atau pengetahuan-pengetahuan lainnya. Apalagi dari membaca artikel itu banyak di Google, membaca berita itu juga merupakan suatu pembelajaran. Jadi kembali saya bilang, marilah kita bijak-bijak menggunakan teknologi yang semakin berkembang untuk menjaga kualitas belajar kita. Dan tentunya untuk menjaga kualitas belajar ini, kita juga bisa memanfaatkan teknologi ini untuk komunikasi sama dosen, baik itu komunikasi langsung maupun tidak langsung. Karena kemungkinan di Bali ini sudah ada beberapa jurusan sih yang melaksanakan luring. Jadi itu sudah bisa bertemu secara tatap muka langsung. Bahkan saya sendiri mengalami pembelajaran daring dan pembelajaran luring itu jelas sangat-sangat beda. Beda dalam artian apa? Beda dalam artian bagaimana cara kita belajar dan bagaimana semangat kita belajar. Jadi kalau untuk mempertahankan kualitas belajar dari mahasiswa itu diperlukannya juga peran dari dosen itu sendiri atau tidak peran dari guru itu sendiri. Karena saya diajarkan juga oleh dosen. Jadi untuk menarik minat belajar dari siswa itu, apalagi siswa SD kan, ya seperti teman-teman ketahui SD itu masih masanya bermain. Jadi masih sangat suka bermain. Jadi untuk menarik perhatian mereka dari bermain itu, jadi untuk belajar, ya perlunya peran dari guru itu membuat istilahnya media pembelajaran yang menarik. Seperti media pembelajaran yang banyak gambarnya, banyak menampilkan video atau hal-hal menarik lainnya. Tidak dipungkiri juga kita perlu menyisipkan sedikit motivasi atau misalnya sedikit kata-kata untuk membangkitkan semangat mereka untuk belajar. Mungkin seperti itu. Ya, kurang lebihnya mari kita diskusikan lagi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih dari jawaban dan Putu. Jawaban yang sangat antusias sekali. Mohon izin bagaimana dari Pak Ramadan? Baik, terima kasih. Cukup dari Pak Ramadan. Mohon izin, apakah dari peserta lain ada yang ingin ditanyakan atau kita berdiskusi saja? Silakan untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya. Izin masuk, izin bertanya. Baik, silakan untuk memperkenalkan diri dan asal instansi. Mohon izin, silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Putri Septiani, mahasiswi Universitas Siliwangi. Izin bertanya, Kak, tantangan apa yang dihadapi kita semua saat membangun ekosistem digital di era pandemi seperti ini? Lalu bagaimana cara tahu tips mengetahuinya? Izin mengulangi, tips untuk mengatasinya seperti itu. Siap, cukup. Mohon izin dari Ibu Putri ya. Siap, iya.
Baik, terima kasih. Nah, baik, ini ada kaitannya dengan ekosistem digital. Mohon izin untuk dan Putu bisa langsung menjawab. Ya baik, terima kasih waktunya. Mungkin pertanyaannya bisa diulang ya? Saya tidak dengar jelas tadi, mohon maaf. Baik, mohon izin dan seperti ini. Jadi dari Ibu Putri dari Siliwangi, tantangan apa yang akan kita hadapi dalam ekosistem digital ini dan tips apa saja yang nanti bisa kita temukan dalam menghadapi masalah yang kita nanti hadapi. Izin kurang lebih nanti seperti itu. Dan. Siap, terima kasih. Ya, jadi tantangan apa yang kita hadapi dalam ekosistem digital? Seperti itu. Dan tips-tips apa saja mungkin yang bisa kita laksanakan nantinya. Ya, tantangan kita dalam ekosistem digital ini ya tentunya yang pertama itu pasti perubahan teknologi yang sangat cepat. Jadi seperti tanpa kita rasakan sekarang saja kita sudah mencapai era 4.0. Dari yang terhadap teknologi. Nah, itu juga merupakan salah satu tantangan kita. Apalagi sebagai mahasiswa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mungkin bisa diambil dari pengalaman saya. Kemarin sempat saya memiliki sedikit kendala sama dosen. Itu dalam mata kuliah saya itu istilahnya tidak sesuai dengan apa yang saya ambil. Nah, ini terjadi karena mohon maaf sebelumnya karena ya itu dosennya yang sedikit gaptek teknologi. Jadi dosennya itu tidak terlalu mengetahui bagaimana canggihnya teknologi ini. Karena yang dosen saya itu sendiri yang tahunya cuma saat ada konfirmasi beliau cuma tinggal menekan ya atau tidak. Seperti itu. Jadi saat saya memperbaiki mata kuliah saya itu karena tidak ada konfirmasi ya atau tidak itu ya beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi beliau itu menanyakan balik ke saya. Seperti itu. Mohon maaf sebelumnya moderator, saya izin untuk pindah tempat sebentar karena baterai HP saya habis. Ya. Baik, silakan. Ya, mohon maaf. Baiklah, sambil menunggu dari dan Putu melanjutkan jawabannya, saya akan ingin coba mengulangi apa yang disampaikan dari dan Putu. Jadi yang pertama, tantangan apa yang akan kita hadapi nanti yaitu adalah perubahan teknologi yang sangat cepat. Di mana seperti sudah dijelaskan dari dan Putu tadi, beliau menjelaskan kan jangan sampai kita itu diperbudak oleh teknologi. Bagaimana kita seorang mahasiswa itu memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Posisi kita sekarang yaitu adalah seorang mahasiswa yang lebih tinggi derajatnya daripada anak SMP ataupun anak SMA. Jadi hal ini yang menjadi patokan kita, jangan sampai kita sudah mendapatkan pendidikan yang tinggi namun kita masih diperbudak oleh teknologi. Dalam tanda kutip, kita hanya manfaatkan
sebagai hiburan saja tanpa adanya edukasi. Nah, mungkin seperti itu yang tadi dijelaskan oleh Dan Putu. Nah, sambil menunggu juga, mohon izin mungkin dari peserta yang lain bisa menambahkan ataupun bisa menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Putri dari Siliwangi. Jadi kita sekarang forum diskusi saja, tidak usah terlalu formal, tidak apa-apa. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Putri. Oh, baik, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Putri karena Dan Putu masih belum hadir juga. Mohon izin petunjuk dari OPS izin ini bagaimana? Ya, baik. Terima kasih moderator. Jadi dilanjutkan sambil sharing saja untuk pengalaman. Jadi mungkin sambil menunggu dari Dan Putu. Seperti itu mungkin saling sharing pengalaman juga ya di kondisi kampusnya masing-masing atau mungkin di satuannya masing-masing. Jadi sambil menunggu saya akan berbagi pengalaman atau sharing di satuan kami karena terdampak juga kan pandemi, jadi seluruh elemen masyarakat itu pasti akan terkena dampaknya seperti itu. Nah, untuk di satuan kami mungkin sharing ya, satuan Agnidoti sendiri itu kegiatannya itu untuk penerimaan rekrutmen calon resimen mahasiswa baru itu dilakukan itu secara daring. Nah, terus dalam kegiatan pendidikan dan latihannya itu juga melalui daring seperti itu. Jadi dari pelatih dan juga dari senior-senior juga memberikan materi itu secara virtual seperti ini. Dan juga dalam mengaplikasikannya itu dari calon resimen mahasiswa untuk di Makarta sendiri Yuda 44 ya seperti itu ya. Jadi sekarang sama Yuda 44 seperti itu. Mengaplikasikan itu dengan praktek video seperti itu, seperti tugas. Nah, itu nanti dikirimkan kepada pelatih seperti itu, terkoordinir seperti itu. Jadi yang penting kita membantu untuk membentuk fisiknya seperti itu agar dimakan, tujuannya juga seperti itu. Nah, mungkin dari Pak Gilang sendiri ya Pak, bisa sharing juga di satuannya. Nggak apa-apa, sambil menunggu dan Putu. Baik, izin sebelumnya tadi mohon maaf ya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Gilang Febriansyah Putra dari Satuan 811 Wiracakti Yuda, Win Malang ya. Jadi kalau di sini alhamdulillah kemarin sudah melakukan oprek juga, sudah menerima juga, namun masih belum diksar ya, karena terkendala pandemi. Jadi kalau umumnya itu di sini khususnya di Mahasurya itu diksar dilaksanakan sekitar bulan akhir Januari sampai akhir Februari. Kadang juga di awal Februari sampai akhir Februari. Nah itu sekitar 3 minggu. Jadi mungkin kalau ada yang kuliah atau bertepatan tidak libur, jadi ada surat tugas. Nah sama di sini juga rata-rata itu enggak hanya dari UKM Menua saja yang terdampak hal ini, semua UKM pun terkena imbasnya akan pandemi yang belum kita ketahui
sampai kapan akan berakhir. Jadi kemarin itu kalau sama sharing-sharing ya sama senior dan lain-lain, ada terobosan baru yakni kita mengadakan, ya benar yang dikatakan oleh Satgas Ops tadi, pendidikan secara online. Karena hal ini itu merupakan ya ujung tombak buat UKM kita masing-masing, di mana regenerasi itu juga sangat diperlukan. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa regenerasi itu sangat penting. Nggak mungkin juga kita seterusnya berada di UKM yang sama dengan posisi yang sama tanpa adanya regenerasi dan berbagi ilmu. Nah mungkin ya ini salah satu tantangan yang harus kita hadapi ke depannya, yaitu kita harus kuat mental dan psikis. Keintelektualan pun juga harus didukung. Terutama itu menyambung dari yang tadi bagaimana mempertahankan kualitas pembelajaran, ya kita menyesuaikan apa yang kita minati. Contoh, kita bisa membaca setiap hariannya, mengisi waktu luang dengan membaca. Karena salah satu tantangan terbesar kita adalah tidak adanya literasi yang kita genggangkan, yang kita kita ajukan. Kita hanya memanfaatkan hiburan yang ada di dalam gadget tanpa literasi yang sudah ada jelas di depan mata kita. Mohon izin, ini mungkin dan Putu sudah hadir. Mohon izin dan bisa melanjutkan. Oh ya, siap. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih juga sudah melanjutkan tadi. Ya, saya mohon maaf Ops dan moderator dan seluruh peserta seminar nasional. Saya mohon maaf karena ada sedikit gangguan tadi. Ya, mungkin merasa tidak nyaman. Saya mohon maaf karena ya saking semangatnya berdiskusi, ya saya sampai lupa bahwa baterai HP saya itu habis seperti itu. Ya, terima kasih moderator. Tadi sudah banyak mungkin dilanjutkan. Ya, mungkin sedikit saja saya lanjutkan terkait pertanyaan tadi. Yaitu sekarang kita tips-tipsnya. Yaitu tips apa saja yang kita perlukan dalam menghadapi ekosistem digital ini. Jadi tips dari saya itu tidak banyak, yaitu tipsnya yang pertama, yaitu mari kita sama-sama bijak menggunakan teknologi. Jadi mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya bijak bagaimana yang saya maksud. Dan yang kedua itu yang kedua itu jangan sampai kita diperbudak dari teknologi sendiri. Jadi mari kita yang memanfaatkan teknologi, jangan teknologi itu yang memanfaatkan kita. Dan yang ketiga, marilah kita mempersiapkan diri, baik itu secara fisik, mental, psikis, dalam menerima perubahan-perubahan yang tanpa kita sadari, perubahan itu terjadi sangat cepat. Dan yang selanjutnya, tips kita sebagai mahasiswa, mari kita perbanyak atau kita perluas pengetahuan dan kita perluas literasi kita. Jangan kita hanya mau diam, tapi mari kita istilahnya menjemput bola dan melangkah maju untuk ke depannya. Ya, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya, sekali lagi saya minta maaf atas gangguan yang terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat antusias sekali dari Nan Putu. Mohon izinan tadi sudah disampaikan, terima kasih juga dari Ibu Putri. Langsung saja kita ke tahapan selanjutnya, ya kesimpulan dan penutup. Sedikit kesimpulan yang saya catat dari diskusi pada siang sampai sore hari ini. Yang pertama, ekosistem digital merupakan sebuah konsep penyesuaian kehidupan di era new normal, di mana kita merupakan generasi di ujung tombak, yang artinya kita merupakan acuan stakeholder bagi bermasyarakat nantinya, di mana saat kita terjun ke masyarakat, kita akan mengedukasi kepada masyarakat di dalam hal ini, yakni khususnya teknologi, di mana perubahan teknologi yang sangat cepat
di mana perubahan teknologi yang sangat pesat dan tidak terduga. Siapa yang mengedukasi kalau bukan kita sebagai mahasiswa, seorang agen of change, social control, iron stock, dan lain sebagainya. Jadi dalam kaitannya hal ini mahasiswa sangatlah berperan aktif. Nggak hanya dari teman-teman resimen mahasiswa saja, tapi sandang kita, gelar kita sebagai seorang mahasiswa juga harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa teknologi yang sangat pesat ini nggak hanya akan berdampak positif saja, namun banyak sekali dampak negatifnya yang nantinya akan memengaruhi kehidupan generasi ke depannya. Sekian mungkin dari saya. Jika ada salah katanya, jika ada kurangnya, saya memohon maaf karena tak luput juga saya hanyalah manusia biasa. Saya Gilang Febrian Saputra pamit undur diri. Selanjutnya saya serahkan kepada Satgas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gilang yang telah memimpin Festival Workshop Nasional pada siang hari ini, dan juga terlebih juga saya ucapkan terima kasih kepada Dan Putu telah memberikan materi dan sharing pengalaman juga dari beliau seperti itu tentang pandemi dan juga ekosistem digital seperti itu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan, mohon izin mungkin dari Dan Putu ada sepatah dua patah untuk motivasi bagi teman-teman resimen mahasiswa maupun mahasiswa untuk pandemi seperti ini. Mohon izin. Mohon izin dipersilakan, Dan. Mohon izin dipersilakan, Dan. Siap. Terima kasih waktunya Ops. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatan yang biasa pada sore hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dari Satuan Menwa Agni Yuda. Jadi di sini saya jujur sini sebenarnya pertama kalinya saya sebagai moderator, sebagai pemateri. Tapi ini suatu kesempatan yang besar bagi saya. Dan mungkin kalau dibilang motivasi, saya tidak bisa memberikan motivasi apa-apa karena saya bukan motivator, saya hanya manusia biasa. Jadi mungkin di sini saya istilahnya cuma berbagi pengalaman dan sama teman-teman. Jadi sedikit saja yang saya sampaikan sama teman-teman. Jadi mari kita sebagai mahasiswa kita melangkah ke depan. Jangan kita menunggu, mari kita jemput bola istilahnya. Dalam artian apa? Dalam artian kita ini sebagai mahasiswa yang agent of change, yaitu perubahan. Jadi mari kita sama-sama biar bisa berubah ke depannya menjadi lebih baik. Mari kita perluas wawasan, kita perbanyak juga teman, kita perbanyak istilahnya jangkauan kita, tapi jangan lupa juga kita itu ingat sesama. Walaupun bagaimana situasi seperti sekarang yang mengharuskan kita menjaga jarak, tidak bersentuhan, tetapi hati nurani kita juga harus memiliki kebersamaan. Ya, dan teman-teman, saya harapkan jangan takut mencoba. Karena sebelum teman-teman coba, teman-teman itu tidak bakalan tahu apa yang bakalan terjadi. Jangan takut mengambil risiko apapun, karena setiap pilihan teman-teman itu pasti ada risikonya. Tapi sekarang tergantung teman-teman sendiri mengatasi risiko tersebut. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sekali lagi saya meminta maaf atas gangguan yang terjadi dan saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Saya kembalikan ke Satgas Op. Selamat sore. Saya Sunarsa undur pamit. Terima kasih. Baik, terima kasih dari dan Putu atas motivasinya bagi kita semua, dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Gilang tadi sudah memimpin jalannya acara sangat baik sekali. Sebelum kita berdoa, jadi kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi dimohon untuk para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Jadi di sini ada 2 slide, mohon izin untuk mengaktifkan kameranya. 2 kali kita foto. Baik ya, saya hitung 1, 2, 3. Ya, baik, di slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk seluruh peserta. Baik, acara selanjutnya yaitu doa penutup. Untuk Bu Yanisa sebagai pembaca doa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, hanya karena kuasa-Mu kami dapat berkumpul dalam acara Festival Workshop Nasional yang dilaksanakan oleh Satuan Resimen Mahasiswa Agniuda, Universitas Teknologi Yogyakarta. Untuk itu, kami bersyukur atas nikmat-Mu yang tak terkira dan tak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkanlah ridho-Mu atas waktu yang akan kami lalui bersama, atas kasih dan cinta yang akan kami nikmati manisnya, atas segala rezeki-Mu yang akan kami nikmati berkahnya, dan jadikanlah kami semua di sini hamba-Mu yang tak pernah lupa untuk bersyukur atas titipan nikmat-Mu yang tiada terkira. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bu Yanisa telah memimpin doa penutup pada sesi akhir, sesi kedua pada hari ketiga ini di Festival Workshop Nasional. Baik, saya ucapkan terima kasih lagi untuk seluruh peserta, dan saya ucapkan terima kasih lagi untuk moderator dan pembicara kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan materinya atau mungkin tadi sempat ke kamar mandi dan ketinggalan beberapa slide, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube Satmino Agniuda. Nanti juga untuk yang ketinggalan kodenya bisa untuk melihat kodenya tersebut. Dan jangan lupa juga follow IG Menwa UTY dan juga WN Agniuda. Terima kasih. Baik, untuk seluruh peserta dan manajer dari moderator dan pembicara bisa menyesuaikan dengan kegiatan dan aktivitasnya masing-masing lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih untuk Satgas Ops. Siap, terima Siap, kasih Pak juga Gilang, untuk sama-sama, Satgas Pak. Op. Siap, Pak. Dan terima kasih, Dan. Mohon izin dan terima kasih dan atas pemaparannya tadi, materinya. Siap, terima kasih juga Pak Gilang untuk moderatornya, sangat luar biasa. Salam dari Satuan 81 dari UIN Malang dan Siap, salam juga dari Satuan B923 Widyayuda, Grasana Bali. sebenarnya nanti disampaikan. Sama Ya, salam siap. juga untuk Satgas Ops satuannya. Mohon izin saya live dulu ya, mau geser. Siap, Pak Gilang. Siap, mohon izin juga Satgas Op, saya undur diri juga karena harus melanjutkan kegiatan. Ya. Siap dan siap. Ya, siap. Sekali lagi saya mohon maaf atas gangguannya tadi. Siap dan tidak apa-apa, dan ya.
Terima kasih Dan. Ya, siap. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jujur ini pertama kalinya saya sebagai pemateri. Siap Dan, tidak apa-apa Dan. Ya, siap. Terima kasih. Saya izin undur Siap diri. Dan. Siap Dan. Terima kasih Siap. Dan.